Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Indriani dengan NIM 2020-20-002 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan dibentuk untuk menggantikan istilah pedagang. Diatur di dalam pasal 2-5 KUHD dan mempunyai arti yang lebih luas dari pedagang. Mengapa pedagang diganti dengan perusahaan? Dikarenakan pengertian pedagang dianggap terlalu sempit. Pengertian perusahaan menurut para ahli. Yang pertama adalah Sri Rezeki Hartono. Perusahaan yaitu kegiatan ekonomi yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam pengertian tidak terputus-putus, secara terang-terangan dalam pengertian sah, bukan ilegal, dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, JPAF Mayor Polak. Baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Yang ketiga adalah Molengraf. Perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan atau memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dalam pasal 1 angka 1, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang kelima adalah pembentuk undang-undang. Menurut pembentuk undang-undang, perusahaan didefinisikan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba. Dan yang keenam, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Perusahaan didefinisikan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Atau ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama itu perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan perdata, yang ketiga perseroan terbatas, yang keempat persekutuan komanditer, yang kelima firma. Perusahaan perseorangan. Perusahaan yang didirikan dan modalnya hanya dimiliki oleh satu orang pengusaha dan bentuknya sangat sederhana. Tidak ada pengaturan perundang-undangan yang mengaturnya. Resiko dan pertanggungjawaban hanya ada pada satu tangan jika bekerja bersama dianggap sebagai pembantu pengusaha. Persekutuan perdata atau mascap diatur di dalam buku 3 bab 8 pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata sebagai bentuk dasar ground form dari bentuk perserikatan lain. Pengertian menurut pasal 1618 KUH Perdata: 1. Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Kedua, masing-masing memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan atau disebut dengan imbreng. Ketiga, bertujuan untuk membagi keuntungan bersama. Angela Statement partnership, asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan, atau suatu perjanjian di antara dua orang atau lebih. 2. Memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama. Bentuk-bentuk mascap. Pasal 1620 sampai 1623 KUH Perdata, mascap dapat dibagi atas 1. Persekutuan perdata umum. Para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan
atau ini dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, persekutuan perdata khusus, memasukkan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya. Pembentukan mascap dapat dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Menurut prakteknya, persekutuan perdata antara pribadi atau para profesi, misalnya kerjasama antara advokat, para dokter, dan para akuntan. Yang kedua, persekutuan yang bertindak keluar secara terang-terangan kepada pihak ketiga tujuan mencari keuntungan. Yang ketiga, perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali saja. Cara mencapai tujuan mascap. Yang pertama, ketentuan in branch atau yang dimasukkan. Kedua, ketentuan mengenai pengurusannya atau beher. Yang ketiga, ketentuan mengenai pertanggungjawaban. Yang keempat, pembagian keuntungan. Yang kelima, bubar atau berakhirnya mascap. Menurut pasal 1619 ayat 2 KUH Perdata, in branch dapat berupa yang pertama, uang, dua, barang atau benda, tiga, tenaga kerja atau fisik maupun pikiran. Menurut pasal 1662 ayat 2 NBW Belanda, 1. Uang, 2. Benda, 3. Tenaga kerja, 4. Hak menikmati suatu barang. Macam-macam beher. Yang pertama, beher dilakukan hanya seorang peserta saja. Pemberian kuasa ini tidak dapat dicabut kembali. Jika pemberian kuasa dibuat kemudian, maka dapat dicabut kembali, atau pasal 1636 KUH Perdata. Kedua, beher dilakukan oleh beberapa orang peserta. Apabila tidak ditentukan tugasnya masing-masing, maka masing-masing mempunyai wewenang melakukan pengurusan. Ketiga, ada kalanya seorang peserta tidak diperkenankan melakukan tindakan beher. Keempat, tidak ditentukan sama sekali bagaimana cara melakukan beher. Semua peserta dianggap mempunyai wewenang melakukan tindakan beher dengan saling bergantung. Pengurusan persekutuan perdata. Pertama, jaran statutair diatur sekaligus bersama dalam akta pendirian. Kepengurusan tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Yang kedua, jaran mandatair diatur dalam akta yang terpisah atau sesudah akta pendirian. Penerima kuasa dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Selanjutnya, pertanggungjawaban. Yang pertama, tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak ketiga. Yang kedua, peserta tidak dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya untuk hutang-hutang dari mascap. Yang ketiga, peserta tidak dapat melibatkan peserta lain untuk ikut memikul tanggung jawabnya. Peserta yang melakukan tindakan tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Tanggung jawab sekutu menurut pasal 1642 sampai 1645 KUH Perdata. Jika seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka dialah yang bertanggung jawab. Perbuatannya akan mengikat sekutu yang lain jika 1. Ada surat kuasa, 2. Adanya keuntungan yang nyata. Jika beberapa orang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka pertanggungjawabannya dibagi sama rata di antara mereka, kecuali diperjanjikan lain. Jika seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga. Selanjutnya adalah pembagian keuntungan dan kerugian. Menurut pasal 1633 ayat 1 KUH Perdata, pembagiannya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan dan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya pada salah seorang sekutu. Pasal 1633 ayat 2 KUH Perdata boleh diperjanjikan seluruh kerugian ditanggung oleh seorang sekutu. Jika tidak diperjanjikan, maka berlaku pasal 1633 KUH Perdata di mana pembagian berdasarkan asas keseimbangan dengan ketentuan tenaga kerja dipersamakan dengan akhirnya persekutuan perdata. Menurut pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata dan pasal 31 sampai 35 KUHD
1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan. 2. Pengakhiran oleh salah satu pihak. 3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. 4. Selesainya perbuatan. 5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan. Kematian salah satu sekutu, adanya pengampuan atau kepailitan salah satu sekutu. Kesimpulan, perserikatan perdata tidak termasuk dalam hukum dagang, tetapi termasuk ke dalam hukum perdata umum. Yang termasuk dalam hukum dagang adalah persekutuan perdata, yaitu perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan, yang menurut pasal 1623 KUH Perdata adalah bentuk perserikatan perdata atau mascap khusus. Praktik perserikatan perdata yang paling banyak dipakai adalah yang bersifat non-profit. Misalnya, persekutuan di antara para lawyer biasa dikenal dengan associate atau partner rekan, atau compagnon yang disingkat CO, atau perserikatan para akuntan, dan lain-lain. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, perseroan dan terbatas. Perseroan memiliki arti modelnya terdiri dari saham terbatas, tanggung jawab pemilik sebesar saham. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas: badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, model dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pendirian perseroan terbatas terdapat 3 tahap, yaitu pembuatan akta pendirian, didirikan oleh 2 orang atau lebih, dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Anggaran dasar memuat pasal 15, yaitu nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu perseroan, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetorkan, jumlah saham, klasifikasi saham, hak yang melekat pada saham, dan nilai nominal saham, nama jabatan, dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Anggaran dasar tidak boleh memuat: 1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham. 2. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM. Pendaftaran di Departemen Perindustrian dan Perdagangan di domisili PT berada dan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia. Model perseroan terbatas. 1. Model dasar, yaitu keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Model perseroan terdiri dari modal minimal 50 juta kecuali kegiatan usaha tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang tersendiri. 2. Modal ditempatkan, modal yang disanggupi oleh para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini paling sedikit 25% dari modal dasar. Modal disetor adalah modal perseroan yang merupakan sejumlah uang tunai atau bentuk lain yang diserahkan para pendiri ke kas perseroan. Modal ini pun 25%. Organ perseroan terbatas. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham diatur di dalam pasal 75 sampai 91 UU PT. Diartikan organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Direksi diatur dalam pasal 92 sampai 107 UU PT. Organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Komisaris diatur dalam pasal 108 sampai 121 UU PT. Organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi. Pembubaran PT diatur dalam pasal 142 UU PT. 1. Berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan. 2. Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang inkrah. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya pailit.
ketiga, harta pilot perseroan yang telah dinyatakan pilot berada dalam keadaan insolvensi. Keempat, dicabutnya izin perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi. Selanjutnya adalah CV. Persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Macam-macam sekutu. Sekutu komanditer atau pasif. Sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda. Sekutu komplementer. Sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Macam-macam CV. CV diam-diam merupakan persekutuan yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga. CV terang-terangan adalah persekutuan yang menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga. CV dengan saham, modalnya terdiri dari saham. Pendirian CV sama dengan firma dibuat dengan akta notaris. Anggaran dasarnya memuat hal-hal, nama dan kedudukan hukumnya, maksud dan tujuannya, mulai dan berakhirnya, modal persekutuan, penunjukan sekutu aktif dan pasif, hak kewajiban dan tanggung jawab sekutu, pembayaran keuntungan dan kerugian. Hubungan antara sekutu. Hubungan internal adalah sekutu aktif dengan pasif. Sekutu aktif merupakan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhannya. Sekutu pasif bertanggung jawab sebesar in-brand yang dimasukkan. Hubungan eksternal, sekutu dengan pihak ketiga. Sekutu aktif yang berhubungan dengan pihak ketiga. Berakhirnya CV. Lampaunya waktu yang diperjanjikan, pengakhiran oleh salah satu pihak, pengakhiran berdasarkan alasan yang sah, selesainya perbuatan, hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan, kematian salah satu sekutu, adanya pengampuan atau kepailitan salah satu sekutu. Diatur dalam bagian 2 bab 3 KUHD pasal 16 sampai 35. Menurut pasal 16 KUHD, firma merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. 3 kekhususan firma. 1. Menjalankan perusahaan. 2. Nama bersama. 3. Tanggung jawab bersifat pribadi untuk keseluruhan. Selanjutnya pendirian firma. Menurut pasal 22 KUHD dapat didirikan akta otentik, tanpa akta otentik, akta kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, mendaftar dan mengumumkan wajib jika tidak firma dianggap sebagai persekutuan umum, yaitu firma yang menjalankan segala macam urusan, didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, tidak ada sekutu yang dikecuali dari kewenangan bertindak. Tanggung jawab sekutu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Tanggung jawab internal seimbang dengan pemasukannya atau in-brand. Tanggung jawab eksternal secara pribadi untuk keseluruhan, artinya setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan walaupun dibuat oleh sekutu lain. Akhir firma menurut pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata dan pasal 31 sampai 35 KUHD. 1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan. 2. Pengakhiran oleh salah satu pihak. 3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. 4. Selesainya perbuatan. 5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan. 5. Kematian salah satu sekutu. Adanya pengampuan atau kepailitan salah satu sekutu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.